Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, ustadz-ustadzah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam kehidupan ini kita itu merasakan kesedihan gitu ya. Namun terkadang dengan kesedihan itu kita bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, insya Allah dengan berkaca kepada Al-Quran, belajar daripada Al-Quran, belajar dari kisah Rasulullah SAW, kita akan melihat bagaimana ketika Allah itu mengangkat atau menyelesaikan orang-orang yang punya kesedihan, ya. Bagaimana Allah membantu ataupun menolong menyelesaikan kesedihan-kesedihan dalam hati hambanya, dalam kehidupan seorang hamba, ya. Mohon izin untuk meng-share materi pada malam hari ini. Silakan boleh disiapkan alat tulisnya, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Cara Allah hapuskan kesedihan hambanya. Kebetulan ini kita sudah masuk di bulan Rajab Sya'ban ya. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban dan beberapa hari yang lalu kita ada satu peristiwa yaitu yang disebut sebagai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Di beberapa materi yang seringkali disampaikan oleh para ustadz ataupun para kiai seringkali menyinggung bagaimana perjalanan Rasulullah ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan para nabi ya di setiap lapis langitnya. Namun pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang persoalan itu ya. Saya coba ingin melihat di sisi yang lain ya. Kita sebutkan bagaimana sisi kehidupan ataupun sisi kisah daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ya. Nah, sebagai dasarnya ini setiap ustadz, setiap kiai pasti menyampaikan ini, yaitu di surat Al-Isra ayat yang pertama ya, sebagai dasar bagaimana Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diawali dengan kata subhana, yaitu adalah maha suci Allah. Teman-teman, ketika kita belajar tentang kalimat subhana, maka ini adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya di ayat ini mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang besar ya. Peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa ya. Di awal ternyata subhana yang artinya adalah ini peristiwa besar yang mau dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau disampaikan kepada kita semuanya ya. Yang dimana sebelum ayat ini turun, barangkali banyak ya di antara para sahabat sendiri yang ketika dikisahkan ini tidak percaya gitu ya. Hanya satu sahabat yang percaya, itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, yang pertama kali mempercayai bahwa Rasulullah itu betul-betul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dari ayat ini kemudian yang tadinya orang-orang tidak percaya, yang tadinya orang tidak yakin, akhirnya menjadi yakin gitu ya. Karena yang ayat di sini dikatakan bahwa Allah lah yang memperjalankan hambanya. Ya. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan dengan sendirinya, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan telah kami berkaya sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada mereka, yaitu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai bukti bahwa Allah itu memang ada, memang Allah itu adalah
punya kekuasaan yang sungguh besar ya. Dalam waktu sekejap, dalam waktu satu malam itu bisa memperjalankan Rasulullah yang jaraknya cukup jauh, yaitu adalah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bahkan pulang pergi. Jadi, tidak hanya sekedar berangkat saja, tapi sampai dengan pulang pergi. Nah, di kalangan beberapa ulama ada memang dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kaitannya Rasulullah berpindah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha ini adalah hanya ruhnya saja yang berpindah, hanya ruhnya yang diperjalankan oleh Allah adalah ruhnya saja. Tapi ada pendapat juga dari ulama yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah tidak sekedar berpindah ruhnya, tetapi secara jasad pun juga melakukan perjalanan ya, yang kemudian menunggangi buruk ya, dengan kecepatan cahaya luar biasa seperti itu. Ya, jadi di ayat ini kita harus yakin bahwa ini Allah yang memperjalankan. Jadi Rasulullah itu hanya manut saja, ngikut saja ya. Hanya ngikut saja, maka kemudian Allah lah yang memperjalankan ini semua ya. Ya ayyuhal kafirun a'budu ma. Oke ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi ayat ini sebagai bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa bukan Rasulullah yang berjalan sendiri tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Sehingga sudah menjawab keraguan dari para sahabat ya. Kalau Allah sudah yang berkehendak, Allah sudah memperjalankan, itu pasti yang terjadi seperti itu. Nah, sampai kemudian Rasulullah ini naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diberikan tugas ya, diberikan tugas oleh Allah. Apa itu? Ya, diberikan tugas apa? Yaitu adalah perintah untuk sholat. Rasulullah dan juga umatnya untuk sholat sehari semalam 50 kali. Nah, ada satu hal yang kemudian mendasari kenapa peristiwa ini kemudian saya sebut untuk bisa menghilangkan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kawan-kawan, saudara, Rasulullah itu mengalami masa yang sedih. Kenapa? Yang pertama, beliau kehilangan pamannya Abu Thalib. Orang yang senantiasa membela beliau, orang yang senantiasa mempertahankan atau namanya melindungi Rasulullah ya, melindungi Rasulullah. Dalam dakwahnya itu dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ternyata belum selesai misi dakwahnya ini, Allah sudah panggil pamannya Abu Thalib yang melindungi beliau. Kemudian yang kedua, Rasulullah kehilangan istrinya Khadijah. Khadijah pun sangat mendukung perjuangan daripada Rasulullah ini. Bahkan seluruh harta kekayaan Khadijah itu diberikan untuk perjuangan dakwah. 2/3 harta kota Mekah ketika itu adalah miliknya Khadijah. 2/3 ya, 2/3 kekayaan kota Mekah, jadi harta yang ada di Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Namun ketika bersama dengan Rasulullah, seluruh hartanya digunakan untuk dakwah. Jadi sebagai mendukung dakwahnya. Bahkan kita bisa lihat di kisahnya yang sangat luar biasa di akhir-akhir hidupnya Khadijah, ketika Rasulullah sedang pulang dari berdakwah, kemudian Khadijah sedang menyusui anaknya Fatimah ya. Yang kemudian sudah tidak ada lagi susu yang keluar, ya, tapi adalah darah. Jadi Fatimah ini minumnya adalah darah. Yang kemudian diletakkanlah Fatimah Rasulullah dan kemudian gantilah Rasulullah yang berada di pangkuan beliau. Nah, saat itu Rasulullah kemudian tertidur, Khadijah ini meneteskan air mata hingga mengenai Rasulullah. Bahkan dikatakan, ada apa sampai engkau menangis gitu? Khadijah, apakah engkau bersedih? Apakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad, menikah denganku? Dikatakan oleh Khadijah, tidak ya Rasulullah, saya tidak pernah menyesal sedikit pun. Yang aku khawatirkan adalah
Yang aku sedihkan adalah dulu aku orang yang kaya, orang yang disegani, dan seluruh hartaku sudah digunakan di jalan dakwah. Kini aku tidak memiliki apapun, sehingga aku tidak tahu harus membantu dakwahmu itu dengan cara bagaimana. Bahkan beliau mengatakan, seandainya nanti saya meninggal dunia, dan kemudian engkau butuh sesuatu untuk menyeberangi lautan, engkau butuh sesuatu untuk membuat jembatan menyeberangi sungai, dan engkau tidak memiliki apapun, maka pakailah tulang belulangku ini untuk engkau gunakan menjadi rakit ataupun jembatan. Agar apa? Agar banyak manusia tersampaikan dakwahmu. Ini luar biasa. Maka ketika Khadijah meninggal, maka Rasulullah pun merasa sedih. Nah, itulah yang kemudian dari kesedihan-kesedihan itu Rasulullah kemudian Allah perjalankan Rasulullah, yaitu adalah Isra dan Mi'raj, peristiwa ini. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk sholat. Mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Ini luar biasa ya, sehari semalam 50 kali. Kawan-kawan boleh bayangkan, seandainya kalau memang kita sampai saat ini mengerjakan sholat adalah 50 kali. Kita 5 kali sehari semalam aja kadang masih malas-malasan. Bagaimana kalau kemudian harus 50 kali sehari semalam ya. Aktivitas itu berarti hanya sholat saja. Nah, kawan-kawan, mengapa yang Allah awalnya perintahkan sholat itu diwajibkan sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, yang kemudian diberikan diskon ya, dikurangi ya, dari 50 dikurangi lagi, akhirnya hanya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, berarti kawan-kawan, ketika 50 kali itu setiap 28 menit sekali, setiap 29 menit sekali kita itu mengerjakan sholat ya. Baru zikir selesai, kita mau beranjak pulang ke rumah, sudah masuk waktu sholat berikutnya. Zikir selesai mau beranjak pulang ke rumah, sudah masuk lagi waktu sholat berikutnya. Jadi isinya hanya sholat saja dalam sehari semalam ini ya. Nah, sehingga kawan-kawan, sholat yang awalnya diwajibkan sebanyak 50 kali, kemudian mendapatkan potongan hingga menjadi 5 kali saja ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat menyukai ibadah sholat. Jadi ibadah sholat ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa ya. Kemudian saking istimewanya sholat ini, kalau kita kemudian melihat di beberapa firman Allah, di beberapa perintah-perintah untuk ibadah yang lain, itu disampaikan melalui malaikat Jibril ya. Perintah puasa itu melalui malaikat Jibril ya. Tetapi terkait dengan perintah untuk sholat, ini tidak lagi melalui malaikat Jibril, tetapi Rasulullah yang diundang untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah sholat ini langsung, tidak melalui perantara seperti ibadah-ibadah yang lain ya, seperti sedekah dan sebagainya itu ya. Tapi ini langsung ya, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat menyukai ibadah sholat ini, dan ibadah sholat ini kedudukannya sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak sholat inilah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal ibadah kita. Dan manakala sholat kita tidak baik, maka tidak baik pula seluruh amal ibadah kita. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Allah memperingan ya, dari 50 itu memperingan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Namun secara timbangan kebaikan antara sholat 5 waktu dengan sholat 50 waktu ketika itu, nilai timbangannya insya Allah sama. Ya, jadi tidak berkurang. Ya. Kita sholat 5 kali dalam sehari semalam,
insya Allah timbangannya sama seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu sholat 50 kali ya. Kita lanjutkan. Dan ini sungguh menunjukkan bahwa mulianya kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat inilah ya, karena dengan sholat inilah sebagai sarana untuk menghapuskan kesedihan-kesedihan yang kita alami. Allah pengen kita ini teman-teman, ustadz-ustadzah yang saat ini sedang bersedih, saat ini sedang punya masalah, yuk Allah pengen agar kita sholat. Ya. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lanjutnya adalah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi, yuk kita untuk mengerjakan sholat. Ayo kawan-kawan, yuk kita sholat, yuk kita sholat ya. Artinya diminta, diajak untuk segera kita sholat. Diingatkan agar kita segera mengerjakan sholat. Kenapa? Karena setelah itu hayya 'alal falah, maka kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan hilang rasa gundah gelisah, rasa sedih itu akan hilang. Jadi ketika seseorang itu mengerjakan sholat, maka insya Allah ketika sholatnya benar, maka kesedihan apapun itu bisa hilang. Dan kemenangan ataupun kebahagiaan yang akan diraihnya, yang akan didapatkannya. Ini teman-teman ya. Maka ketika teman-teman sedang gundah, sedang gelisah, sedang banyak masalah, maka kerjakanlah sholat. Ketika tidak atau belum masuk waktu sholat wajib, maka teman-teman bisa mengerjakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah ya, boleh ya. Misalnya di antara setelah syuruk ya sampai dengan sebelum zuhur, maka teman-teman boleh mengerjakan sholat duha seperti itu. Atau teman-teman boleh sholat taubat. Nah, boleh di antara itu semua ya. Insya Allah teman-teman. Atau sholat yang tanpa asbab. Pokoknya sholat aja. Itu boleh juga ya. Tanpa asbab boleh ya. Sholat saja. Insya Allah ya. Karena bingung mau niat sholat apa ini. Nah, seperti itu boleh teman-teman ya. Yang penting adalah bukan di saat sholat-sholat yang dilarang. Bukan waktu sholat yang dilarang seperti waktu habis subuh ataupun ba'da asar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat ayat 56 disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kerumitan masalah yang memang ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk beribadah, untuk mengerjakan sholat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi tidak lain kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah dengan wasilah sholat. Ya. Sehingga ketika manusia itu hanya diperintahkan untuk beribadah, maka Allah lah yang akan mengurus rezeki untuk diri kita. Sehingga rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah jatah, Allah sudah jamin ya. Setiap kita itu Allah sudah jaminkan rezekinya masing-masing ya. Semua sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Baik, bahkan ini ayatnya seringkali kita sampaikan ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, lainlah Allah lah yang menjamin rezekinya. Allah lah yang memberinya rezeki. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, sehingga sudah jelas setiap kita, setiap makhluk hidup itu sudah mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Maka ketika kita sudah mendapatkan jatah rezeki masing-masing,
kita tinggal fokus saja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalau kemudian kita punya banyak persoalan yang kemudian belum selesai atau belum kelar, itu lantaran disebabkan karena ulah diri kita sendiri. Maka seperti diperintahkan oleh Allah tadi, kerjakanlah sholat. Insya Allah akan hilang kesedihan, akan hilang keraguan, ya seperti itu teman-teman. Nanti boleh kerjakan sholat. Apalagi yang paling dahsyat, teman-teman, sholat sunnah itu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Teman-teman boleh bangun, boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Surat Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang tidak dapat membawa rizkinya atau mengurus rizkinya sendiri, dan Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Teman-teman, disinilah Allah memberikan kuasanya bahwa sebenarnya ketika kita sudah fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ikhtiar yang terbaik, maka jatah rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, ya. Kalaupun itu bukan haknya kita, bukan jatah rezeki untuk kita mau kejar sekencang apapun, maka tidak akan pernah kita dapatkan. Namun ketika itu sudah menjadi jatah rezeki untuk kita menghindar sekalipun, tetap itu akan bisa kita dapatkan, akan datang, akan dicari. Nah, seperti itu, ya. Karena ya tadi Allah sudah mengaturnya. Nah, teman-teman, ya, dari sholat ini kita akan melihat, ya, ada satu kisah yang seringkali juga saya sampaikan teman-teman, yaitu adalah kisahnya keluarga Imron, ya. Kita bisa belajar dari beliau, dari istrinya Imron, ya. Ini adalah seorang figur ataupun orang tua yang punya visi ke depan, ya, terkait dengan anak keturunannya. Nah, ketika itu istrinya Imron ini sedang mengandung dan beliau bernadar mewakafkan dirinya, ya, bernadar kelak ketika anak yang lahir itu adalah anak laki-laki, maka akan diwakafkan untuk Baitul Maqdis. Jadi untuk mengurus Baitul Maqdis, ya. Ini kisahnya di surat Al-Imran ayat 35, ya. Jadi bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya nanti anak laki-laki dalam kandungannya itu lahir, maka bernadar untuk diwakafkan di Baitul Maqdis atau berkhidmat ataupun ngurus Masjidil Aqsa, ya, atau Baitul Maqdis. Namun ternyata, ya, apa yang ada di pikiran, apa yang ada dalam doa, apa yang ada dalam nadar itu berbeda dengan kenyataan ataupun realitas yang ada, ya. Karena tatkala anaknya lahir itu tidak lahir laki-laki, namun lahirnya adalah perempuan. Nah, teman-teman, dari zaman dulu saja ada banyak orang-orang yang soleh, ya. Ini keluarga Imron solehnya luar biasa, ya. Solehnya luar biasa. Kenapa? Karena beliau bukan nabi, bukan rasul, tetapi kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, berarti ini adalah merupakan orang yang soleh luar biasa. Tetapi dari kesolehan seperti ini, Allah tidak sekedar kemudian mengabulkan setiap hajat dan doanya. Teman-teman, penting di sini, ya. Orang yang soleh saja ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu langsung Allah ijabah. Belum tentu langsung Allah kabulkan sesuai apa yang diminta. Nah, apalagi kemudian kalau kita termasuk orang-orang yang solehnya masih nanggung, ya, solehnya masih nanggung, masih juga banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian Allah tunda dulu sampai kemudian Allah nilai kita pantas menerima apa yang kita minta. Nah, seperti itu. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan dan kemudian anak itu diberi nama Maryam. Ya, kemudian mohon kepada Allah SWT agar tetap Maryam ini dibina dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga ini, kemudian keluarga Imron ini mencarikan guru, ya. Mencarikan guru, ya.
Nah, kemudian dipilihlah gurunya adalah Nabi Zakaria, ya, yang kemudian dengan pamannya ini Nabi Zakaria, Maryam ini dididik, kemudian diberikan satu tempat yang khusus, mihrab, ya, sehingga tidak sembarang orang bisa datang ke sana, tidak setiap orang bisa bertemu dengan Maryam, ya, hanya Nabi Zakaria saja yang bisa bertemu dengan beliau. Nah, aneh yang luar biasa adalah tatkala setiap kali Nabi Zakaria ini datang menemui beliau, menemui Maryam, itu sudah tersedia banyak makanan di situ. Sudah banyak tersedia makanan di situ, dan itu adalah makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ditanya, "Ini makanan dari mana? Saya belum nganter, saya belum bawain makan nih." Ternyata makanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget, kok bisanya Allah kasih nih ya. Nah, ternyata di tempat itulah kemudian Nabi Zakaria juga mengerjakan sholat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah anak, seorang anak, bukan sebuah ya, seorang anak. Disebutkan di sini, "Ya Tuhanku, ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a." Ini teman-teman yang belum dikaruniai anak, maka boleh doa ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya. Atau kalau mau dibaca lengkapnya, dibaca ketika sedang sholat, ya, dibaca setelah surat Al-Fatihah, maka dibaca ayatnya komplit. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, boleh dibaca berulang-ulang kali sebelum ruku, ya, seperti itu. Ya, ternyata luar biasa dari kisah ini, Nabi Zakaria yang kemudian masih berdiri mengerjakan sholat. Ya, jadi Nabi Zakaria ini masih berdiri mengerjakan sholat, Allah sudah hadir. Ya, Allah sudah hadir dengan mengutus malaikat Jibril untuk memberikan jawaban atas doanya Nabi Zakaria. Dan ini luar biasa. Ya, teman-teman, kita bisa belajar dari kisah ini, itu luar biasa. Kenapa? Karena dari jawaban ini, ya, malaikat Jibril menyampaikan, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang bernama Yahya. Jadi langsung juga disebutkan, diberikan informasi kepada Zakaria bahwa engkau akan punya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi dalam bahasa kita seperti itu. Jadi engkau akan punya anak seorang laki-laki yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimatnya Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan beliau adalah termasuk dari seorang nabi, ya, termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Orang tua mana yang tidak akan senang ketika dikasih tahu bahwa kelak akan punya anak yang soleh? Ini orang tua manapun pasti akan senang ketika diberikan kabar bahwa engkau akan punya seorang anak. Masih koma, anakmu itu yang nantinya akan membenarkan kalimat Allah, akan menjadi ikutan, menjadi orang yang menyuruh kebaikan, dan ini adalah keturunan dari orang yang soleh. Ini maka orang tua manapun pasti akan merasa senang. Ini ketika Nabi Zakaria masih berdiri mengerjakan sholat di mihrabnya Maryam. Ya, teman-teman boleh belajar ya di sini. Maka seringkali kami sampaikan bahwa ada ayat-ayat di Al-Quran itu yang bisa kita bacakan tatkala kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadikan sebagai amalan ketika kita sedang mengerjakan sholat. Kalau belum hafal gimana, Kang? Kalau belum hafal, boleh baca, boleh pegang Quran, boleh pakai Al-Quran yang berdiri, yang besar itu ditaruh di depan tempat kita sholat, insya Allah juga boleh, ya. Nah, kemudian Zakaria pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana mungkin atau bagaimana bisa saya itu mendapatkan seorang anak padahal saya sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Nah, teman-teman ya. Jadi
dalam bahasa kita, dalam bahasa konteksnya manusia, jadi Zakaria itu konteksnya manusia, ini seolah-olah loh, ini muka dulu apa dari macam-macam mana gimana gitu ya. Saya tuh sudah sangat tua, ya. Saya sudah sangat tua, dan kemudian istriku sudah mandul, seolah-olah adalah suatu hal yang mustahil gitu ya. Seolah suatu hal yang mustahil. Namun ketika Allah sudah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya, ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka itulah yang akan terjadi. Maka seberapa besar pun persoalan dalam kehidupan kita, ketika Allah sudah berkehendak selesai, ketika Allah sudah berkehendak lunas, maka juga itulah yang akan terjadi. Sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman sudah berada di jalur yang tepat, sudah berada di jalan yang tepat, maka teman-teman itu tinggal teruskan saja, ya. Ibadahnya diterusin, baca Qur'annya diterusin, puasanya diterusin, sedekahnya diterusin, silaturahimnya diterusin, maka nanti insya Allah ada saatnya Allah berkehendak dan kemudian menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita, termasuk persoalan hutang yang mungkin barangkali teman-teman banyak alami di sini. Nah, yang kemudian dari kisah ini teman-teman ya, yang tadi keluarga Imran itu pengen banget depan anak laki-laki, ya, tapi ternyata Allah lahirkan anak perempuan yang bernama Maryam. Tetapi apa yang diinginkan oleh Maryam itu Allah sebenarnya kabulkan, tetapi tidak yang diinginkan oleh keluarga Imran ini Allah kabulkan. Engkau pengen keturunan laki-laki, oke, ya, dijawab Allah, oke. Dan kelak akan mengabdi di Baitul Maqdis, oke, ya. Tetapi jawaban Allah oke itu tidak langsung Allah berikan saat itu. Ternyata ditunda dulu, harus melalui Maryam terlebih dahulu, karena dari Maryam inilah kemudian lahirlah keturunan yang bernama Isa, yang kemudian mengabdi di Baitul Maqdis, yang menjadi salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat, yang yakin setiap amal ibadah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk sabar dan juga mengerjakan sholat. Sebagai apa? Sebagai penolong dalam kehidupan kita. Bisa menghilangkan kesedihan, bisa menghadirkan kebahagiaan. Yaitu dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar, ya. Baik itu bersabar ketika menerima ujian ataupun bersabar ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sabar saja, ya. Apapun yang kita inginkan, kalau sampai saat ini kemudian Allah belum kabulkan, bisa jadi yakinlah di kemudian hari Allah yang akan mengabulkan, ya. Seperti tadi, apa yang diinginkan oleh Maryam, oleh Ibunda Imran, ingin laki-laki anaknya, tetapi ternyata Allah lahirkan perempuan. Tapi kemudian Allah kabulkan lagi dengan anaknya Maryam yang lahir adalah laki-laki. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman, ya. Cara Allah menjawab setiap doa-doa kita. Yang terpenting apa? Lanjutkan terus ibadahnya, lebih kencengin lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan lagi. Dan mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh-sungguh berat. Ya, kata Allah memang sungguh berat. Ketika sabar dan sholat itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Yaitu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu akan menemui Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang ketika bertemu dengan Allah dalam sholatnya, meyakini bahwa pertemuan tidak hanya sekedar di sini, tetapi kelak akan bertemu kembali secara langsung oleh Allah dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka insya Allah mereka orang-orang yang betul-betul bisa dengan sabar dan juga mengerjakan sholat untuk menyelesaikan segala kesedihan-kesedihan yang ada. Ya, teman-teman, sekali lagi kunci kesedihan ini adalah sholat. Teman-teman ketika sedih, ambil air wudhu, sholat. Teman-teman ketika punya masalah belum selesai, ambil wudhu, sholat. Teman-teman ada problematika apapun yang besar ataupun yang kecil, ambil wudhu, kemudian sholat. Ya. Nah, ketika sholat itu ditegakkan, baik itu di keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun, maka Allah pasti akan mencukupi rezeki, ya, kepada mereka. Dan apapun segala yang dibutuhkan. Maka seringkali saya sampaikan, teman-teman yang berada dalam rumah tangga, tolong jaga kekompakan bersama dengan pasangan. Jaga kekompakan bersama dengan pasangan. Karena ibadah itu kalau kita sendirian, maka akan terasa berat. Tapi kalau kemudian sama-sama bersama dengan pasangan, insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian bentuk bagaimanapun, insya Allah akan lebih ringan ketika dihadapi cara bersama-sama. Dan perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita untuk sholat dan kemudian bersabar terus, ya. Ketika teman-teman sudah sholat, terus lakukan terus. Sampai kapan, Kang? Terus sampai Allah betul-betul datang memberikan pertolongannya kepada diri kita, ya. Dan yang menarik lagi, teman-teman, ketika Allah itu belum memberikan jawaban atas doa-doa kita, maka bisa jadi ada hikmah di balik itu semua. Agar apa? Agar kita senantiasa terus mengerjakan ibadah itu. Karena Allah senang dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, Allah senang dengan doa yang kita lakukan. Allah senang dengan sholat yang kita lakukan. Maka Allah belum selesaikan persoalan kita saat ini. Tetapi Allah berikan hati yang tenang untuk diri kita. Sehingga kita pun ringan dalam mengerjakan ibadah itu. Lakukan ibadah terus, lakukan ibadah terus. Karena setiap ibadah yang kita lakukan akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah pengen agar amal ibadah kita itu semakin banyak sebelum Allah selesaikan persoalan-persoalan yang kita alami. Nah, seperti itu. Ataupun ketika Allah itu selesaikan hajat kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan hajat dan permintaan kita, bisa jadi itu adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin nunjukin diri kepada kita. Ya, Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa saya itu mampu loh menyelesaikan semua persoalan hidupmu. Saya itu mampu. Itu kalau Allah sudah turunkan pertolongan. Tetapi kalau kemudian Allah belum turunkan pertolongannya, Allah itu ingin ngasih tahu pada kita semuanya, pada teman-teman semuanya. Kenapa? Ingin ngasih tahu bahwa kamu itu tidak bisa dan kamu itu bukan apa-apa. Tanpa Allah kita itu tidak bisa melakukan apapun karena kita itu bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya, sekali lagi, kalau sampai dengan saat ini kita sudah mengerjakan amal ibadah, sholat dan sebagainya sudah dilakukan, ikhtiar langit sudah dikerjakan, bahkan hingga sampai 40 hari pertama, 40 hari kedua, dan seterusnya, ya, itu sudah kita kerjakan dan Allah itu belum datangkan pertolongannya, karena barangkali Allah yang ngasih tahu kepada kita semuanya bahwa kamu itu, ya, bahwa kamu itu, kita semuanya ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa ketika tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus memerintahkan dalam keluarga kita, anak-anak kita juga untuk sholat ketika mereka sudah masuk di usia 7 tahun. Dan ketika mereka sudah berumur 10 tahun, maka berikanlah hukuman ketika mereka tidak mengerjakan sholat, ya, pisahkanlah tempat tidur mereka juga. Nah, yang menarik teman-teman, Allah itu sebenarnya sudah siapkan rezeki untuk diri kita itu, jatah harta untuk diri kita itu, karena harta yang Allah turunkan itu adalah agar kita bisa menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi makna Allah menurunkan harta untuk diri kita itu adalah agar kita bisa menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Dan saya sering menyampaikan, teman-teman, ketika memang butuh baju khusus untuk sholat, Allah berikan harta untuk kita, belikan harta itu dengan baju. Ketika memang kita butuh kendaraan untuk menuju masjid,
agar bisa sholat jamaah, maka belikan harta itu dengan kendaraan. Ketika memang kita butuh sholat untuk di Masjidil Haram, maka gunakan harta itu untuk biaya kita bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, begitu dan seterusnya. Karena harta itu sekali lagi adalah fungsinya untuk sholat dan juga menunaikan zakat. Sekarang ibrah apa teman-teman, status data yang bisa kita ambil dari materi kita malam hari ini ya. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa ya. Menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimatnya diawali dengan subhana ya. Subhana, maha suci Allah. Yang kedua, sholat itu istimewa dan ibadah yang pertama kali dihisab karena perintah sholat ini langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan kemudian dengan sholat ini bisa menghapuskan kesedihan-kesedihan yang kita alami dan juga mendatangkan kebahagiaan. Dan kemudian kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk diri kita. Dan kemudian kita bisa nurut sama Allah dengan wasilah manut Quran. Dan kemudian ada 6 adalah berkahnya bertemu dengan guru. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertemu langsung dengan Allah ya. Bagaimana seorang murid yang bertemu langsung dengan gurunya. Nah, teman-teman, maka ketika ada kesempatan teman-teman untuk bertemu dengan guru secara langsung ya, tidak via live, maka teman-teman usahakan untuk bertemu. Meskipun hanya sekedar bertegur sapa, meskipun hanya sekedar salaman, meskipun hanya sekedar mengucapkan salam, insya Allah akan ada berkahnya ketika teman-teman usahakan untuk bertemu dengan guru. Dan siapapun guru yang teman-teman anggap sebagai guru. Insya Allah ya, karena akan ada berkahnya. Berbeda ketika kita bertemu langsung ataupun tidak bertemu secara langsung. Ada hal yang berbeda, yaitu adalah ada di letaknya pada keberkahan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan sharing dan juga tanya jawab ketika ada persoalan yang kita bisa sharingkan. Baik ya, kita silakan teman-teman yang mau bertanya secara langsung ataupun sharing secara langsung, boleh raise hand, angkat tangannya. Baik, Ibu Kuatmi. Nanti silakan teman-teman yang lain ketika tidak raise hand boleh juga menuliskan pertanyaannya di room chat. Silakan Bu Kuatmi. Iya, Kang, matur suwun. Tadi untuk sabar dan ikhlas itu kan di dalam sholat itu untuk mencari ketenangan diri, Kang. Kita sholat itu kalau belum masuk waktu sholat, kita bisa sholat apa aja gitu, biar untuk mencari ketenangan diri. Ya, boleh sholat apa saja. Misalnya boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, atau boleh sholat duha kalau pagi di waktu duha. Ya. Seperti itu, banyak sholat-sholat yang bisa kita kerjakan, insya Allah. Ya. Seperti itu, Bu Kuatmi. Iya, Kang. Ada lagi yang lain? Oke ya. Silakan yang lain barangkali yang ingin secara langsung bertanya ataupun sharing diperbolehkan ya. Boleh raise hand, angkat tangan ataupun membuka mic-nya ya, boleh menyampaikan mengucapkan salam terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Mohon maaf, boleh disampaikan? Ibu Mira dari Sukabumi. Oh ya, oke, silakan Bu Mira. Ini mau nanya, kan selama ini kalau misalkan sholat itu sulit itu gimana ya? Sholat gimana? Mohon diulang. Selama ini untuk menegakkan sholat
itu sulit khusyuk gitu. Kalau pengen khusyuk itu harus gimana gitu. Oke, ya. Ya, terima Untuk kasih Kang. khusyuk itu banyak faktor ya Bu ya. Jadi untuk khusyuk itu banyak faktor dan ini tidak bisa sekedar kemudian secara instan ya. Tapi perlu proses dan juga belajar teman-teman ya. Perlu proses untuk belajar. Mohon maaf, saya mute dulu semuanya. Biar tidak ada suara yang masuk. Oke ya. Salah satu sebabnya bisa diawali atau bisa kita koreksi dari makanan kita. Teman-teman, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makanan yang secara kehalalannya dipertanyakan, maka insya Allah ini akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat kita. Sekali lagi, maka teman-teman jaga betul makanan yang masuk dalam tubuh kita. Jangan sampai makanan-makanan yang mengandung dosa. Ya, sekali lagi teman-teman, makanan yang pastikan itu halal masuk dalam tubuh kita. Inilah yang menyebabkan pertama kali untuk kita bisa sholat khusyuk ataupun tidak. Yang kedua, mulai dari niat dan juga kesungguhan kita. Ya, niat dan juga kesungguhan kita. Ketika kita mau sholat itu, sudah. Kita niatnya memang betul-betul mau sholat. Hadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah begitu berada di atas sajadah itu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lupakan seluruh kehidupan dunia kita sudah kita letakkan dulu. Jadi kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah teman-teman bayangkan ketika teman-teman bertemu atau dipanggil secara khusus oleh bupati. Bisa nggak main-main teman-teman? Nggak bisa. Bisa nggak cengengesan? Nggak bisa. Teman-teman dipanggil secara khusus di ruangannya bupati. Nggak bisa. Nah, yang teman-teman temui ketika sholat itu bukan sekedar seorang bupati, tetapi beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam jagat raya ini. Dan itu khusus teman-teman hadir bertemu dengan Allah. Maka pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi hadirkan ruh kita itu tatkala kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, faktor dari gerakan sholat kita. Kalau gerakan sholat kita, mohon maaf ya, tidak sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah, maka ini tidak akan bisa khusyuk. Ada cara gerakan-gerakan kita memang sesuai dengan Rasulullah, maka akan bisa membuat diri kita khusyuk. Tapi kalau gerakan sholat kita itu hanya asal-asalan saja, maka tidak akan bisa membuat diri kita itu khusyuk. Maka belajar ya, cara sholat yang benar itu seperti apa. Cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa. Cara sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah sholat itu seperti apa. Sudah banyak panduannya. Meskipun ada banyak perbedaan mazhab, silahkan, ya, tidak masalah. Selama masing-masing mazhab itu ada dasarnya, boleh. Ya. Selama masing-masing mazhab itu benar, silahkan. Ya. Yang di luar mazhab, ya, jangan dipakai. Ya, seperti itu aja gampang. Ya. Teman-teman tinggal pelajari. Insya Allah dari cara gerakannya ketika sudah benar, maka insya Allah bisa membuat kita bisa khusyuk. Yang keempat, memahami arti bacaan dari sholat. Jadi memahami arti bacaan dari apa yang kita baca itu. Tidak harus per kata ataupun per ayat kita pahami maknanya. Kita pahami per ayat ya. Tapi teman-teman boleh secara global itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian teman-teman boleh pahami ayat per ayat dengan bagus, maka insya Allah akan jauh lebih paham lagi dan itu membuat teman-teman akan jauh lebih mudah untuk khusyuknya. Termasuk Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan bacaan Quran, Al-Fatihah dan seterusnya sampai rukuk, sujud, sampai dengan salam. Teman-teman pahami bacaannya. Insya Allah akan memudahkan untuk bisa sholat khusyuk. Jadi begitu Bu Mira ya. Dan ini proses tentunya tidak bisa kemudian secara instan langsung kita bisa sholat khusyuk. Maka dibutuhkan mulai dari makanan yang kita makan, kemudian hadirnya kita itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian gerakan sholat kita, memahami bacaan dari sholat kita juga. Seperti itu Bu Mira ya, mohon maaf. Bisa difahami Bu Mira? Ya benar Bu Mira ya. Iya, terima kasih Kang. Oke ya, teman-teman ketika ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk silahkan ya, ketika bisa
hadir ikut ya insyaallah ya. Saya sudah berapa kali ikut pelatihan salat khusyuk dengan beberapa ustadz yang berbeda ya. Silahkan ya. Pelajari insyaallah teman-teman bisa ya. Atau kalaupun nanti kita bertemu insyaallah kita bisa bareng-bareng belajar ya. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar insyaallah ya. Maka ketika ada jadwal saya di kota teman-teman insyaallah boleh hadir, boleh kita belajar bareng ya. Seperti itu. Baik, silahkan yang lain barangkali masih ada yang mau secara langsung nyalakan mic-nya atau raise hand, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu siapa dan dari mana? Ya, dengan Ibu Sriati di Surabaya. Ibu Sriati dari Surabaya. Oke, terima kasih. Gimana Bu Sriati? Ya, gini Pak Ustadz, ini saya kadang kan terkendala sama menjalankan sholat ya Ustadz. Pekerjaan saya itu kan kadang-kadang itu mengharuskan saya itu tidak bisa sholat di waktunya. Contohnya gini Ustadz, saya kan sebagai seorang terapis ya Ustadz. Jadi misalnya saya dipanggil kerja itu jam 5 sampai jam 7. Itu kan melewatkan sholat maghrib Ustadz. Betul. Ya, dan itu kita tidak bisa jeda sebentar untuk sholat, nggak bisa Ustaz. Kecuali kalau seandainya pekerjaan saya itu awalnya mau masuk sholat kurang berapa menit gitu, saya bisa izin. Tetapi kalau sholat, waktunya sholat itu berada di tengah-tengah ketika saya kerja, saya tidak bisa izin. Nah, pertanyaan saya, ini boleh dijelaskan, ini terapi apa nih Bu? Terapi ini seperti tempat pijat gitu loh Ustaz, untuk relaksasi orang-orang capek. Jadi itu, tidak bisa ditinggalkan sejenak ya ketika sudah proses terapi ya? Iya Ustaz. Gitu. Jadi selama ini Ustaz, ya saya menjamak di waktu Isya. Pertanyaan saya, kan ada kriteria untuk bisa sholat itu dijamak. Nah, menurut Ustadz ini bagaimana Ustadz? Sholat saya. Ya, oke. Ya, oke, Nji. Maka kita tanyakan tadi, ini konteks terapinya seperti apa, dan kalau kemudian harus ditinggalkan, itu nanti dampaknya seperti apa, Bu? Misalnya terapi sudah jalan nih, kita tinggal sholat dulu sebentar, itu prosesnya seperti apa itu? Apa mungkin ada reaksi atau seperti apa? Ya, ya gini Ustaz. Karena banyak faktor ya Ustaz. Kita misalnya di lantai 2, sementara tempat sholat itu kita di lantai 4. Jadi permasalahannya sangat kompleks juga lah. Kalau seandainya kita izin di tengah-tengah, otomatis kita ada jeda yang kurang lebih 20 menitan lah Ustadz. Nah, jadi itu waktu yang lama Ustadz. Iya. Maka tadi kalau kemudian ditinggal pasiennya nih ditinggalkan dalam waktu 20 menit itu kira-kira gimana? Ada dampaknya enggak? Atau seperti apa? Ya dampaknya mungkin mereka ini Ustadz, mereka enggak rasa nyaman aja. Itu aja. Kalau ini untuk tempatnya di rumah atau di tempat ruko, praktek, ya, di tempat kita sendiri atau di mana? Kebetulan saya kerja masih ikut orang Ustaz. Ikut orang. Okay. Oh gitu. Kalau keinginannya bos itu gimana itu? Ya, bisa enggak karena bosnya itu non muslim ya Ustaz. Jadi gitu. Seperti itu Ustaz. Oh iya. Berarti proses terapinya cukup lama aja Ibu. 2 jam kurang lebih ya. Enggak selalu seperti itu. Cuma ini kan kadang-kadang saya terbentur sama masalah seperti itu gitu loh Ustaz. Jadi saya nyuwun solusinya gimana, apa selama ini yang saya lakukan menjamak takhir sholat maghrib ke dalam sholat isya itu bisa dibenarkan. Ya, jadi ini pekerjaannya setiap hari atau bagaimana Bu? Nggih, setiap hari Ustaz. Setiap hari nggih.
Setiap hari seperti itu di jam-jam 5 sampai dengan jam. Ya, enggak harus saya selalu kerja di jam 5, tetapi kebanyakan saya kerja di jam itu. Ada kalanya gitu. Juga saya nggak dapat di jam itu. Gitu loh, Ustaz. Cuma gitu. Pertanyaan saya kembali lagi situ, kalau seandainya saya dapat terus-menerus dengan keadaan seperti itu bagaimana? Ya, oke, ya. Baik. Berarti kan kondisinya si ibu ini masih dalam keadaan bekerja, ya. Dalam keadaan bekerja dan kemudian sedang ada pasien yang memang tidak bisa ditinggalkan, gitu ya. Artinya memang harus menunggu sampai terapi itu selesai, baru kemudian mengerjakan sholat. Nah, insya Allah nanti ketika memang kondisinya seperti itu, pasien tidak bisa ditinggalkan, gitu ya, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam batasan tadi, dalam batasan kita tidak bisa meninggalkan pasien tadi karena lantaran amanah. Tapi kalau kemudian bisa diakali, ya, dalam artian bisa diakali itu bagaimana? Misalnya kita sholat tidak harus ke lantai 2 misalnya, kita sholat tetap berada di sekitar tempat terapi. Kalau memang itu bisa, ya bisa juga dilakukan seperti itu, bawa alat sholat, bawa sajadah dan sebagainya. Insya Allah seperti itu sih Bu Sriati, ya. Bagaimana kemudian tolak ukur dalam diri kita itu agar jangan sampai kemudian menyusahkan diri kita, tetapi jangan sampai kemudian kita meremehkan. Insya Allah seperti itu. Bisa difahami Bu Sriati, ya? Bisa, Ustaz. Itu monggo. Maka boleh diukur kemampuan diri masing-masing. Ketika memang bisa diakali, ya silakan diakali. Tapi ketika tidak bisa, ya monggo boleh dijamak di takhir, ya, jamak takhir, ini sholat maghrib dan juga sholat isya, ya. Tapi tidak dikosor, Bu, ya. Sholatnya tidak dikosor, hanya dijamak saja. Ya. Yang boleh jamak kosor itu ketika dalam safar ataupun perjalanan. Insya Allah begitu. Oke, makasih Ustaz. Oke, monggo. Baik. Kita baca di chat, ya, kalau ada pertanyaan. Baik, ya. Panjang banget. Oke. Ini dari Bu atau Bapak ini, Kai, ya, dari Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sedang melakukan sholat istikharah. Memohon untuk 2 pilihan. Apa yang menjadi tanda yakinnya saya Allah SWT telah memilihkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Silakan nanti sholat istikharah sebelum tidur, ya. Nanti akan ada gambaran ketika kita sedang tidur, ya. Nanti akan bertemu, akan diberikan jawaban oleh Allah SWT ketika dalam mimpi, ya. Insya Allah seperti itu, ya. Silakan nanti dikerjakan sebelum tidur, kita akan ketemu jawabannya. Dan selanjutnya, oke, selanjutnya mana nih? Oke, ini dari Maulana Zahid. Ya, Assalamualaikum, Kang. Mohon izin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah ada doa atau zikir khusus yang dibaca setelah selesai sholat 8 rakaat sebelum lanjut sholat witir? Ya, insya Allah doa zikir sama seperti ketika selesai sholat fardu zikirnya. Kalau doanya nanti doa khusus sesuai dengan hajat kita masing-masing di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa hubungan paling dekat dengan Allah adalah saat kita bersujud, betul. Maka di situ hambanya diminta untuk meminta mohon ampunan, betul. Berlama-lama dalam sujud. Lalu bagaimana jika sudah berdoa panjang lebar di dalam sujud? Apakah perlu berdoa kembali setelah selesai sholat ataupun selesai salam ataupun zikir? Ya. Boleh juga diulang lagi doanya ketika selesai sholat, atau boleh juga selesai sholat dengan doa yang lainnya. Tidak masalah, insya Allah, ya. Kemudian, apa hukumnya melakukan sholat qobliyah setelah melakukan sholat subuh? Ya, ini ada beberapa pendapat terkait dengan ulama seperti ini. Ada juga yang saya pernah melihat di videonya Ustadz Abdul Somad terkait dengan jawaban sholat, ya.
Mohon maaf, izin saya mute dulu. Ya, maka diperbolehkan ya ketika kita sudah telat sholat, jadi sudah waktunya sudah mepet nih masuk subuh, kita begitu masuk masjid sudah waktunya subuh, kita sholat subuh dulu berjamaah, nah, seperti itu. Ya, saya pernah lihat di materinya Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, diperbolehkan ya, ada ulama yang membolehkan seperti itu, maka silahkan monggo. Tapi sebagai sebagai catatan untuk diri kita, ya jangan seperti itu terus-terusan. Artinya Allah pengen agar kita bangun di sepertiga malam terakhir agar sholat qobliyahnya tidak telat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, Bu Sriyanti, Herianti. Ya. Ini saat ini saya sedang bersedih karena sedang memikirkan tagihan yang harus dibayar lebih dari 10 juta di awal minggu ini. Lalu saya mohon pada Allah, kalau memang kematian saya bisa melunaskan semua utang-utang saya ikhlas menghadapnya karena saya tidak ingin melihat ibu saya sedih. Apa nih? Ini gimana maksudnya, Bu? Apakah kemudian ketika kita mati utangnya kemudian lunas? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan saat ini ya. Apakah kemudian ketika mati utang kita lunas? Belum, tidak ya. Hutang itu meskipun kita mati tidak akan lunas. Yang hutang akan lunas itu ketika dibayar. Jadi ketika kita mati kemudian dianggap selesai, enggak selesai ya. Di sini saya melihat ada keraguan-raguan ya. Satu, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga minta untuk diambil nyawanya. Ini tolong nanti bisa diperbaiki lagi mindset-nya. Ya, yang kedua teman-teman ya terkait dengan hal ini, silakan saja untuk terus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan selesai. Allah yang menyelesaikan. Yang ketiga teman-teman, saya melihat di sini ada ketakutan ya. Ada ketakutan yang seolah-olah ini menghantui. Ya, ini kebanyakan di antara kita juga mengalaminya. Sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah memikirkan bahayanya terlebih dahulu. Kita khawatir kehilangan sesuatu. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita khawatir kehilangan sesuatu atau kita takut mengambil resiko sehingga kita sendiri yang malah kemudian menanggung resikonya. Ini teman-teman silakan nanti coba diperbaiki mindset-nya lagi. Ini kapan ini? Lebih dari awal minggu ini, insya Allah masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kencengin tahajudnya. Banyak kok ya yang kejadian ketika mereka sudah betul-betul membeneri sholatnya, tahajud mereka kencengin, benerin mindsetnya, selesai kok ya. Ini cuma berapa hari. Dan persoalan ini bukan soal urusan uang teman-teman ya. Solusinya bukan uang. Solusinya adalah tatkala kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak udah praktek seperti itu, selesai ya. Jangan sampai kemudian kita takut. Dari Eni Prihartini. Assalamualaikum Kang, ketika kita sholat khusyuk tak kuasa menahan air mata yang terus nggak berhenti. Apakah boleh? Boleh ya, ketika memahami ayat yang dibaca ya. Teman-teman boleh lihat beberapa ustadz kita ketika mereka sholat kemudian membaca ayat-ayat yang kemudian miris ya. Kemudian mereka meneteskan air mata. Bu Kuatmi tadi bertanya lagi, gimana hukumnya sholat yang belum masuk waktunya, misal kurang 10 menit, berarti karena mau keluar dari sholat dulu. Ya, tetap belum masuk waktunya, belum boleh untuk sholat. Ketika memang niat untuk mau keluar, mau bepergian, mau safar, maka silahkan untuk sholatnya di jamak ataupun di qashar. Seperti itu. Ya, sehingga tidak harus kemudian sholat belum masuk waktunya. Begitu Bu Watmi ya, kalau mau memang sudah niat untuk melakukan safar, mau keluar silahkan ya. Bisa di jamak dan di qashar. Tapi kalau untuk keluar belanja ya jangan. Di sholat dulu lah, nunggu 10 menit. Oke, kemudian dari apa nih? Isah Kuswa ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat hajat lebih baik dilakukan setelah sholat tahajud apa sebelum subuh? Ya, boleh ya, boleh sebelum subuh, sebelum tahajud, maaf ya. Setelah
Setelah sholat isya juga diperbolehkan, tidak masalah ya. Masing-masing insya Allah boleh. Tidak melanggar ya. Kemudian Ani, ya, Assalamualaikum, mohon. Oke, siap ya. Saya doakan semoga sehat selalu. Kemudian dari Yusi Kristini, Ustaz, gimana kalau sudah sholat qobla subuh, mengamalkan salah satu dzikir sebanyak 100 kali dulu, terus lanjut sholat subuh, nggak apa-apa gitu Pak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa ya. Selama masih waktu dalam sholat subuh ya, waktunya masih sholat subuh. Oke, insya Allah seperti itu. Baik ya, sudah hampir setengah 10 teman-teman. Cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Tuti ya, dari Palembang ya. Silakan Siap, Bu Tuti. Begini Ustadz, saya mau menanggapi yang chatan dari Ibu Sriyanti itu, sepertinya memang sedang sangat berduka ya. Dari kata-katanya tuh kelihatan banget sepertinya sudah putus asa sampai menyebut kematian. Dan soal hutang, itu tidak boleh seperti itu. Dan ada kata-kata lagi katanya takut imannya tergerus. Nah, berarti kan sudah sadar bahwa iman kita turun. Nah, bagaimana caranya? Saya bisa bicara karena saya sudah mengalami hal yang lebih luar biasa dari Ibu Sriyanti. Coba cari alternatif pendapatan lain, Bu. Jadi kalau seandainya pendapatan untuk melunasi hutang itu sudah buntu, coba cari alternatif lain. Yakinlah pasti akan dicarikan jalan penghasilan lain. Tidak boleh berkata putus asa seolah-olah kematian itu lebih baik. Itu nggak boleh. Kan hutang kita yang buat, Bu ya. Jadi harus semangat dan semangat. Yakinlah Allah itu tidak diam, pasti akan kita diberi jalan keluar. Dan nanti saya besok mau transfer ke Ustadz, mau bantulah Tat ala kadarnya lah ya. Jadi artinya tidak besar, tapi artinya saya memahami perasaan apa yang dikatakan Sriyanti. Tapi ingatlah bahwa kita tidak boleh sampai berkata kematianku apa bisamu, itu nggak boleh, itu betul-betul bukan pengikut Rasul ya, tidak boleh ada kata putus asa seperti itu, tidak boleh. Harus terus berjuang dan yakin Allah pasti bantu kita. Itu aja masukan Tat, terima kasih. Oke, Masya Allah luar biasa. Ya ini banyak ya teman-teman, kalau teman-teman sudah yakin kepada Allah SWT dan kemudian teruskan ibadahnya kepada Allah, perbaiki mindsetnya, dan jangan bergantung kepada manusia atau makhluk siapapun teman-teman ya. Jadi ketika kita masih bergantung kepada orang lain, bergantung atas pemberian orang lain, bergantung atas pertolongan orang lain, bergantung atas pinjaman orang lain, maka insya Allah ini tidak akan selesai. Saya pun pernah mengalami masa-masa itu. Ketika kita sudah betul-betul fokusnya cuma ke Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan persoalan kita kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kemudian betul-betul Allah hadir. Masih ada berapa waktu ya, silakan ya, nanti boleh tetap lanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki mindsetnya, perbaiki niatnya lagi insyaallah. Teman-teman baca lagi. Ustadz, tambahan sedikit Ustadz. Boleh, gimana? Selain perbaiki mindset, juga perbaiki gaya hidup Ustadz. Gaya hidup itu menentukan, betul. Allah tuh sudah tahu hidup kita tuh cukup kok dengan penghasilan kita. Cuman yang tidak cukup itu untuk mencukupi gaya hidup. Nah itu yang bikin kadang-kadang sampai berhutang dan sebagainya. Betul. Kalau bisa itu dulu Ustadz. Selain mindset, juga gaya hidup harus dirubah Ustadz. Sederhana saja. Oke, betul ya, insya Allah ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan hidup Allah sudah cukupkan, tapi yang berat itu adalah gaya hidup. Betul banget ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami semua kajian kita malam hari ini. Betul-betul Allah bisa selesaikan, bisa hapuskan kesedihan-kesedihan kita semuanya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut menyimak, mudah-mudahan Allah selesaikan persoalan hidupnya. Allah angkat kesulitan-kesulitannya dan Allah berikan pertolongannya, Allah hapuskan kesedihan-kesedihannya dan Allah hadirkan kebahagiaan. Allahumma amin. Mari malam hari ini kajian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.